Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Vina Febiola dari kelas 3B D4 Akuntansi. Saya akan mempresentasikan mengenai materi akuntansi perbankan, yaitu kredit. Nah, pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kredit. Kredit menurut Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak lain untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Nah, kredit ini sendiri memiliki beberapa tujuan, di antaranya yaitu yang pertama, memperoleh pendapatan dari bunga kredit. Yang kedua, memanfaatkan dan memproduktifkan dana-dana yang ada. Lalu, melaksanakan kegiatan operasional bank dan memenuhi permintaan kredit dari masyarakat. Lalu selanjutnya juga memperlancar lalu lintas pembayaran, menambah modal kerja perusahaan, dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan dari masyarakat. Kredit juga memiliki fungsi bagi masyarakat. Yang pertama yaitu menjadi motivator dan dinamisator peningkatan kegiatan perdagangan dan perekonomian. Yang kedua, memperluas lapangan kerja bagi masyarakat. Yang ketiga, memperlancar arus barang dan arus uang. Yang keempat, meningkatkan hubungan internasional dan meningkatkan produktivitas dana yang ada. Lalu juga meningkatkan daya guna atau utility dari barang. Yang ketujuh yaitu meningkatkan kegairahan berusaha masyarakat. Yang kedelapan, memperbesar modal kerja bagi perusahaan dan meningkatkan income per kapita masyarakat, serta mengubah cara berpikir atau bertindak masyarakat untuk lebih ekonomis. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai unsur-unsur kredit. Unsur kredit ini terdiri dari kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, resiko, dan balas jasa. Nah, pertama kita akan membahas mengenai kepercayaan terlebih dahulu. Kepercayaan ini merupakan suatu keyakinan pemberian kredit bahwa yang diberikan baik berupa uang, barang, ataupun jasa akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu atau di masa yang akan datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank karena sebelum dana dikucurkan sudah dilakukan penelitian dan penyelidikan yang mendalam tentang nasabah. Penelitian dan penyelidikan dilakukan untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit yang disalurkan. Nah, yang kedua, kesepakatan. Di samping unsur kepercayaan, di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. Kesepakatan penyaluran kredit dituangkan dalam akad kredit yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu bank dan nasabah. Nah, unsur yang ketiga yaitu adalah jangka waktu. Setiap kredit pasti memiliki jangka waktu tertentu, di mana jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Dan hampir dapat dipastikan bahwasanya tidak ada kredit yang tidak memiliki jangka waktu. Lalu, unsur yang keempat adalah resiko. Faktor resiko kerugian dapat diakibatkan oleh dua hal, yaitu resiko kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar ataupun dikarenakan nasabah itu tidak sengaja karena terjadinya musibah seperti bencana alam. Nah, penyebab kredit tidak tertagih sebenarnya dikarenakan adanya suatu tenggang waktu atau pengembalian atau jangka waktu. Semakin panjang waktu kredit, maka semakin besar resikonya tidak tertagih. Dan demikian pula sebaliknya. Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja maupun resiko yang tidak disengaja. Nah, unsur yang terakhir yaitu balas jasa. Nah, akibat dari pemberian fasilitas kredit bank, tentu bank mengharapkan suatu keuntungan dalam jumlah tertentu. Nah, keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut dikenal dengan nama bunga bagi bank prinsip konvensional. Dan balas jasa dalam bentuk bunga ini yaitu ada juga biaya provisi serta biaya administrasi kredit yang merupakan keuntungan utama bank. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah, adanya balas jasa ditentukan dengan bagi hasil.
Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis kredit. Nah, jenis kredit ini ada banyak pembagiannya. Pertama, kita akan membahas terlebih dahulu jenis kredit menurut sifat penggunaannya. Menurut sifat penggunaannya, jenis kredit ini terdiri dari 3 macam, yaitu kredit konsumtif, kredit produktif, dan kredit perdagangan. Pertama, kredit konsumtif. Kredit konsumtif ini merupakan kredit yang diberikan untuk digunakan secara perorangan atau pribadi. Lalu yang kedua, kredit produktif. Kredit produktif yaitu diberikan untuk dimanfaatkan dalam pengembangan usaha atau produk guna menghasilkan barang atau jasa. Sedangkan kredit perdagangan yaitu kredit yang diberikan untuk pengembangan usaha perdagangan seperti untuk supplier atau pemasok barang. Nah, jenis kredit selanjutnya yaitu jenis kredit menurut jangka waktunya. Menurut jangka waktunya, kredit ini terdiri dari 3 macam juga, yaitu kredit jangka pendek, kredit jangka menengah, dan kredit jangka panjang. Nah, kredit jangka pendek yaitu kredit yang diberikan untuk jangka waktu kurang dari 1 tahun. Sedangkan kredit jangka menengah yaitu kredit yang berkisar antara 1 sampai 3 tahun. Dan kredit jangka panjang adalah kredit yang diberikan dengan jangka waktu yang lebih dari 3 tahun, termasuk yang biasa dilakukan pada kredit perumahan, perkebunan, dan lainnya. Nah, selanjutnya yaitu kredit menurut jaminannya. Kredit menurut jaminannya ini terdiri dari 2 jenis, yaitu kredit tanpa jaminan dan kredit dengan jaminan. Kredit tanpa jaminan adalah kredit yang diberikan tanpa adanya jaminan dari calon debitur. Sementara kredit dengan jaminan ini sesuai dengan namanya yaitu kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu, biasanya dalam bentuk jaminan barang atau selain barang. Lalu, menurut kegunaannya terdiri dari kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit profesi. Kredit investasi adalah kredit yang diberikan bank kepada nasabah untuk kepentingan penanaman modal yang bersifat ekspansi, modernisasi, maupun rehabilitasi perusahaan. Sedangkan kredit modal kerja adalah kredit yang diberikan untuk kepentingan kelancaran modal kerja. Dan kredit profesi adalah kredit yang diberikan bank kepada nasabah semata-mata untuk kepentingan profesi dari nasabah tersebut. Nah, pengelompokan kredit yang terakhir yaitu adalah menurut sektor usahanya. Kredit sektor usaha ini yaitu jenis kredit berdasarkan sektor usaha seperti kredit pertanian, kredit peternakan, kredit industri, kredit pertambangan, kredit pendidikan, kredit profesi, dan kredit perumahan. Kredit profesi di sini seperti kepada kalangan profesional seperti dosen, dokter, dan pengacara. Selanjutnya kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip kredit. Nah, prinsip-prinsip kredit ini ada banyak, yaitu prinsip penilaian kredit yang sering dilakukan terhadap seorang nasabah. Di antaranya yaitu ada prinsip 5C, prinsip 7P, dan studi kelayakan. Pertama, kita akan membahas mengenai prinsip 5C terlebih dahulu. Prinsip 5C ini terdiri dari karakter, capacity, capital, collateral, dan condition. Nah, pada karakter ini kita akan meneliti dan memperhatikan mengenai kebiasaan-kebiasaan, sifat-sifat pribadi, dan cara hidup, serta keadaan keluarga, hobi, dan social standing calon nasabah. Nah, selanjutnya capacity. Pada capacity ini kita akan meninjau pengalamannya dalam bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, lalu juga pengalaman-pengalaman bisnisnya dalam menyesuaikan diri dengan kondisi perekonomian atau ketentuan-ketentuan pemerintah, serta mengikuti perkembangan kemajuan teknologi dan sistem-sistem perusahaan modern sekarang. Lalu juga bagaimana kekuatan perusahaan calon nasabah tersebut dalam sektor usaha yang dijalankannya. Lalu, pada kapital kita akan melakukan penyelidikan terhadap permodalan si calon nasabah ini. Kita akan melihat tidak hanya dari besar kecilnya modal tersebut, akan tetapi juga bagaimana distribusi modal itu ditempatkan oleh si calon nasabah. Apakah cukup modal yang tersedia sehingga segala sumber bergerak secara efektif. Lalu pada pembahasan kolateral nanti kita akan membahas mengenai
hal yang meyakinkan nilai kredit itu sendiri, yang merupakan perhitungan paling akhir. Artinya, bila mana masih ada suatu kesangsian dalam pertimbangan-pertimbangan yang lain, maka si calon nasabah masih diberi kesempatan bila dapat memberikan jaminan. Dan yang terakhir yaitu condition. Nilai kredit tidak hanya ditentukan oleh 4C yang tadi, akan tetapi kondisi ekonomi secara umum serta kondisi pada sektor usaha si pemilik kredit perlu pula mendapat penelitian. Maksudnya di sini agar bank memperkecil risiko yang mungkin terjadi oleh kondisi ekonomi, keadaan perdagangan serta persaingan di lingkungan sektor usaha si peminta kredit yang perlu untuk kita ketahui, sehingga bantuan yang akan diberikan benar-benar bermanfaat bagi perkembangan usaha si pemilik kredit tersebut. Selanjutnya yaitu prinsip 7P. Prinsip 7P ini terdiri dari personality, party, purpose, prospect, payment, probability, dan protection. Pada personality, kita akan melihat dari segi kepribadian atau tingkah laku sehari-hari dan masa lalu dari si calon nasabah tersebut. Sedangkan pada party, kita akan mengklasifikasikan si calon nasabah tersebut kepada golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya. Dan pada purpose, kita akan mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan oleh nasabah. Dan pada segi prospek, kita akan menilai usaha nasabah di masa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau tidak. Lalu, dari segi payment adalah kita melihat ukuran bagaimana cara nasabah dalam mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit yang diperolehnya. Lalu dari segi probability, yaitu kita akan menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profitability ini juga diukur dari periode ke periode, apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperoleh dari bank. Lalu yang terakhir, protection. Protection ini tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang telah dikucurkan oleh bank, tapi harus melalui suatu perlindungan, di mana perlindungan ini dapat berupa jaminan barang atau jaminan asuransi. Prinsip kredit yang terakhir yaitu adalah melalui studi kelayakan, di mana akan meliputi beberapa aspek, yaitu aspek hukum, aspek pasar, aspek keuangan, aspek operasi, aspek manajemen, aspek ekonomi, dan aspek AMDAL. Yang pertama yaitu kita akan mengetahui terlebih dahulu aspek hukum. Nah, aspek hukum ini merupakan aspek untuk menilai keabsahan dan keaslian dokumen-dokumen atau surat yang dimiliki oleh calon debitur, seperti akte notaris, izin usaha atau sertifikat tanah, dan dokumen atau surat lainnya. Lalu dari aspek pasar, kita akan menilai aspek ini meliputi prospek untuk nasabah sekarang dan di masa yang akan datang. Nah, sedangkan dari aspek keuangan, kita akan menilai kemampuan calon nasabah dalam mengelola dan membiayai usahanya. Dari aspek ini akan tergambar berapa besar biaya dan pendapatan yang akan dikeluarkan dan diperoleh oleh calon nasabah tersebut. Nah, sedangkan dari aspek operasi atau aspek teknis, ini merupakan aspek mengenai tata letak keuangan, terdiri dari lokasi usaha dan kapasitas produksi suatu usaha yang akan tercermin dari sarana dan prasarana yang dimiliki oleh calon nasabah tersebut. Dan dari aspek manajemen, ini merupakan penilaian mengenai sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan, baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitasnya. Lalu dari segi aspek ekonomi atau sosial, di mana kita akan menilai dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkan dengan adanya suatu usaha, terutama terhadap masyarakat. Apakah lebih banyak benefit atau cost ataupun sebaliknya. Lalu yang terakhir, aspek AMDAL, di mana kita akan menilai dampak lingkungan yang akan timbul dari usaha calon nasabah tersebut. Kemudian bagaimana cara calon nasabah tersebut mencegah terhadap dampak-dampak lingkungan yang akan ditimbulkan oleh usahanya tersebut. Kita akan memasuki pembahasan mengenai prosedur pemberian kredit, di mana prosedur pemberian kredit ini akan diawali oleh pengajuan proposal oleh calon nasabah. Setelah itu, kita akan melakukan penyelidikan berkas dan penilaian kelayakan kredit. Setelah
bank melakukan penilaian kelayakan, maka akan dilakukan wawancara pertama. Dan setelah wawancara pertama, bank akan melakukan peninjauan ke lokasi. Setelah lulus dari peninjauan lokasi, maka akan diadakan wawancara kedua. Dan setelah memenuhi wawancara kedua, apabila calon nasabah tersebut dianggap layak, maka akan keluarlah sebuah keputusan kredit. Dan apabila dianggap layak, maka akan terjadinya penandatanganan akad kredit, lalu akan diakhiri dengan realisasi kredit. Selanjutnya yaitu kredit macet. Apa sih penyebab dari kredit macet? Penyebab dari kredit macet ini terdiri dari dua hal. Yang pertama dari pihak perbankan dan dari pihak nasabah. Dari pihak perbankan, kredit macet ini disebabkan karena pihak analisis kredit kurang teliti terhadap pengecekan kebenaran dan keaslian dokumen maupun salah dalam melakukan perhitungan dengan rasio-rasio yang ada, di mana akibatnya apa yang seharusnya terjadi tidak diprediksi sebelumnya. Lalu dari pihak nasabah. Dari pihak nasabah ini ada dua unsur, yaitu unsur kesengajaan dan unsur tidak sengaja. Dari unsur kesengajaan, artinya nasabah dengan sengaja tidak mau membayar kewajibannya kepada bank, sehingga kredit yang diberikan dengan sendirinya akan macet. Sedangkan unsur ketidaksengajaan, artinya seorang nasabah ini memiliki kemampuan untuk membayar, akan tetapi tidak mampu dikarenakan unsur ini terkena musibah seperti kebanjiran atau kebakaran. Bagaimana penyelesaian atau cara mengatasi kredit macet ini sendiri? Yaitu ada dua cara. Yang pertama yaitu rescheduling dan yang kedua reconditioning. Pada rescheduling, itu cara yang dapat dilakukan adalah memperpanjang jangka waktu kredit dan memperpanjang jangka waktu angsuran. Sedangkan pada reconditioning, kita akan melakukan kapitalisasi bunga dan melakukan penundaan pembayaran bunga sampai jangka waktu yang ditentukan. Sekian presentasi saya mengenai kredit. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.